Ya, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Anjang Sana ngobrol asik seputar wisata Jogja. Oke, tadi Mas Ferian kita sudah ngobrol banyak tentang situs Warung Boto, dan sekarang ini kita udah pindah nih. Ini masih di salah satu spot favorit juga di Jayakarta, Hotel and Resort Yogyakarta. Mas, menyambung mengenai situs Warung Boto, ini sudah ada program-program yang direncanakan begitu untuk mengembangkan situs Warung Boto ini? Oke. Jadi kalau berbicara mengenai program-program, tentunya yang seperti saya sampaikan tadi Mbak Anggun, bahwa kami mencoba ingin mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesadaran menjaga pelestarian situs, terutama kan ini bangunan peninggalan si Sultan Hamengkubuwono II gitu. Artinya kita sebagai masyarakat Yogyakarta, khususnya di sekitar Warung Boto, bisa dibilang untung gitu, kita mendapatkan salah satu cagar budaya yang ternyata bisa dimanfaatkan secara wisatanya nih. Oke, betul. Artinya perlu didorong ini masyarakat untuk sadar bahwa ini loh ada situs cagar budaya gitu kan. Dan mari kita bersama-sama dengan kelompok sadar wisata ini untuk bersama-sama memanfaatkannya gitu, sehingga tidak ada perselisihan di antara masyarakat itu sendiri. Oke, jadi edukasi dan juga menyadarkan begitu bahwa ternyata ada potensi pariwisata yang luar biasa di sekitar kita. Oke, thank you untuk Mas Ferian. Mas Ferian, kita tidak hanya berdua, sudah ada 2 tamu kita yang hadir hari ini di Anjang Sana. Boleh langsung kita sapa dulu ya Mas Ferian ya. Sudah ada Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat yang merupakan anggota Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng Rawuh Kanjeng, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Ini kegiatannya apa nih selama pandemi? Apakah olahraga atau bersepeda? Sekarang ini kayaknya kan sering banget goes ya. Apa nih kegiatannya Kanjeng? Ya, selain menjalankan fungsi saya sebagai anggota dewan, tentu saja saya juga banyak ke masyarakat juga, turun ke masyarakat, bersepeda juga ya. Wah, ini biar meningkatkan imun ya Kanjeng ya. Hampir setiap hari saya bersepeda. Kalau tidak ada meeting pagi, saya pasti bersepeda dulu. Mungkin sekitar sampai jam 8, habis itu baru mandi dan untuk melanjutkan aktivitas. Dan tentu saja tugas-tugas lain saya di masyarakat. Oke, ini walaupun sibuk tapi menyempatkan untuk hadir di Anjang Sana. Terima kasih untuk Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat, dan tentunya ada yang tidak kalah cantik dari saya. Ini juga sudah ada tamu dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah ada Ibu Marlina Handayani yang merupakan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng Rawuh Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Juga sebenarnya sibuk sekali tapi sudah menyempatkan waktu untuk di Anjang Sana. Baik, terima kasih untuk Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat dan juga Ibu Marlina Handayani. Kita langsung berlanjut saja karena tadi kita sudah ngobrol banyak sekali mengenai situs Warung Boto. Mungkin kita ke Ibu Marlina terlebih dahulu. Ibu, kalau kita berbicara mengenai pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta, ini sudah ada rencana besar apa nih untuk mengembangkan pariwisata kita ini? Kalau sampai sekarang ini kita masih berbasic pada adanya pergeseran tren ya. Yang dulu di masa normal ke masa new normal itu ada pergeseran tren tentunya toh. Nah, dari kita mungkin sebelum pandemi itu masyarakat masih berbondong-bondong ke daerah atau mungkin ke destinasi yang mana di situ dikunjungi banyak orang atau bisa dibilang mass tourism. Tapi kemudian di masa pandemi masyarakat sudah berpikir bagaimana untuk menuju ke destinasi itu yang aman, yang nyaman dan sehat. Oke, aman, nyaman dan sehat ya. Menerapkan prokesnya gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan pelakunya. Kemudian tentunya kalau bicara tadi saya nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Ferry. Potensi Warung Boto itu ternyata luar biasa ya. Luar biasa. Ternyata tidak hanya sekedar bangunan itu, tapi di balik itu sebetulnya menjadi satu potensi yang sangat besar. Oke. Lebih-lebih di Jogja. Sebelum pandemi di 2017 saya sampaikan bahwa wisatawan yang berkunjung ke Jogja tertinggi itu adalah Eropa. Selalu Belanda Prancis itu sampai di 2017. Oke. Tetapi setelah di 2017 ke depan itu Malaysia, Singapura. Nah, pasti ada alasannya kan. Mengapa itu Belanda atau Eropa menjadi kunjungan yang tertinggi? Karena memang pasar DIY ini adalah pasarnya untuk budaya. Wisatawan yang passion atau interestnya di budaya. Kemudian mengapa bergeser ke Malaysia, Prancis? Karena sudah ada direct flight. Nah, itu akses yang paling mudah. Betul. Nah, ini sekarang kita baru menuju bagaimana untuk mendongkrak lagi
Karena Eropa adalah yang memberikan spending money yang paling tinggi. Oke, ini kenapa ini dikejar lagi nih untuk wisatawan dari Eropa ya? Insya Allah nanti kalau pandemi yang mungkin Insya Allah bisa teratasi, bukan yang tidak ada. Kemudian nanti kita akan bergeser bagaimana mendongkrak lagi, yaitu untuk menuju ke bagaimana tidak mendatangkan jumlah wisatawan yang banyak, tapi bagaimana untuk meningkatkan spending money. Oke. Cost dari wisatawan itu yang tinggi, semakin tinggi. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya aku lihat ini potensi dari warung foto itu adalah potensi yang bisa dijual, artinya ditawarkan kepada masyarakat atau wisatawan dengan mengangkat storytellingnya. Oke. Jadi storytellingnya itulah maka tentunya kalau wisatawan berkunjung maka mereka akan lama tinggalnya lebih tinggi, lebih lama. Length of stay-nya lebih panjang, lebih tinggi. Otomatis nanti spending money-nya akan lebih tinggi. Iya, betul. Nah, kita mengarah ke situ. Iya. Nah, ini salah satu strategi kita. Oke. Khususnya untuk pengembangan kota yang ini tadi saya bicara adalah heritage. Salah satunya adalah warung boto. Dan itu juga tersebar juga di beberapa kabupaten. Oke, Ya, baik. saya kira juga punya banyak heritage yang lainnya. Ini adalah salah satu strategi. Baik. Jadi untuk strateginya ini masih digodok agar para wisatawan ini dapat lebih lama lagi tinggal dan juga mengeluarkan untuk uangnya juga lebih banyak begitu ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Warni. Kita ke Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat. Kanjeng, kalau menurut Kanjeng sendiri untuk perkembangan wisata Yogyakarta ini dengan adanya pandemi ini akan terhambat nggak sih Kanjeng? Bidang apa sih yang nggak terhambat dengan adanya pandemi ini? Kayaknya semua bidang Semua mengalami hal sepertinya yang ya, sama. merasakan. Dan tapi ya, itu tinggal bagaimana kita mensikapinya saja. Artinya walaupun kondisi seperti ini, memang tuntutannya kita harus menerapkan prokes saja. Artinya CHSI, cleanliness, healthy, safety, and environment, itulah hal yang harus kita terapkan saat ini. Artinya agar para pelaku wisata, kita sebagai penyedia wisata pun juga merasa aman, nyaman, dan wisatawan yang hadir pun juga nyaman berwisata di Jogja karena prokesnya semua diterapkan oleh para pelaku wisata di Yogyakarta. Dan kita juga tidak was-was ketika tamu datang, tidak akan was-was apakah tamu membawa virus atau tidak. Kita juga menjadi semuanya nyaman. Dengan begitu perekonomian akan mulai bergulir dan mengikuti hadirnya wisatawan di Jogja. Oke, ini juga penting sekali ya bahwa jangan sampai ini akhirnya karena kita fokus untuk pengembangan wisata tapi akhirnya virus-virus ini mulai terabaikan begitu ya Kanjeng ya. Semuanya harus berjalan berdampingan ya dari mulai pengembangan wisata dan juga kesehatan masyarakat begitu. Baik. Kalau menurut Kanjeng sendiri, apa yang memang harus dilakukan untuk mengembangkan pariwisata apalagi di tengah pandemi ini kan semuanya serba terbatas begitu. Nah, kalau menurut Kanjeng sendiri apa yang harus dilakukan Kanjeng? Tentu saja kita harus adaptif dengan situasi saat ini. Kita cepat beradaptasi. Kalau kita spesifik ngomongin tentang situs warung boto, memang mungkin sesuai dengan aturan pemerintah yang ada saat ini ya memang kapasitas pengunjung itu harus dibatasi. Kemudian fasilitas-fasilitas kebersihan kesehatan itu juga harus diperhatikan, disediakan gitu. Dengan begitu ya saya yakin wisatawan tetap akan hadir ke situs tersebut. Oke, jadi ini adalah pengembangannya dalam hal kebersihan begitu ya Kanjeng ya. Jadi wisatawan ini juga percaya dan merasa aman kalau mereka berkunjung salah satunya di situs warung boto. Coba kita tanyakan ke Mas Ferian, Mas, kalau untuk kebersihannya sendiri di situs warung boto ini apakah sudah maksimal dan bagaimana prakteknya? Jangan sampai ketika diawasi baru ya Bu ya. Ini bagaimana ini Mas Ferian? Oke, jadi betul karena Pok Darwis Warung Boto ini kan merupakan inisiatif dari masyarakat gitu ya Mbak. Artinya sebenarnya dalam pedoman dari Kementerian Pariwisata itu ada dua bentuk kapan dibentuknya Pok Darwis. Yang pertama inisiatif masyarakat atau memang diinisiasi oleh pemerintah. Gitu. Kalau kami memang inisiatif dari masyarakat. Dan salah satu bentuk wujud kami gitu peduli akan kebersihan karena itu merupakan juga sabta pesona ya Bu ya. Bersih, aman, tertib, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Nah, kebersihan ini juga kami wujudkan dengan kami secara sukarelawan gitu membentuk salah satu tempat pojok tempat sampah gitu. Artinya mungkin ketika nanti wisatawan berkunjung ke situs Warung Boto kemudian membawa sampah gitu, jangan sampai dibuang sembarangan atau malah digantongi. Artinya kami beberapa kali gitu menyediakan tempat
spot tempat sampah, kemudian juga tempat cuci tangan di awal pintu masuk dari situs Warung Boto itu sendiri gitu. Artinya berbicara new normal, tempat cuci tangan kami juga menyediakan gitu kan. Kalau untuk sebelum new normal pun kami juga sudah peduli akan kebersihan gitu, salah satunya dengan penyediaan tempat sampah. Kemudian ada juga kegiatan bakti situs, kami berusaha untuk membersihkan gitu situs-situs dari sampah-sampah mungkin bekas wisatawan yang berkunjung. Oke, berarti untuk fasilitas kebersihan ini sudah dirasa maksimal ya, sudah ada tempat cuci tangan, lalu juga ada tempat sampah juga. Nah, kalau perilaku para wisatawan ini bagaimana? Apakah mereka juga sudah sadar betul akan kebersihan ya, tidak hanya mencuci tangan tapi juga jangan sampai ini karena terlalu banyak wisatawan yang datang situs Warung Boto ini banyak sekali sampah di sekitarnya begitu ya. Kalau untuk perilaku wisatawannya sendiri gimana nih Mas Feryan? Untuk sejauh ini yang teman-teman rasakan gitu ya, sempat beberapa kali kan teman-teman ada pendampingan nih ketika nanti ada yang izin prewedding gitu kan di situs. Nah, kami melihat memang untuk perilaku masyarakat mengenai untuk pengunjung wisatawan ke situs itu memang bisa dibilang sangat minim ya untuk mereka. Sayang sekali ya Ibu Bapak ya. Jadi artinya memang dari situ kita mencoba untuk apa nih yang kira-kira bisa kita lakukan nih oleh Pak Darwis gitu kan. Artinya kami tetap berusaha untuk mengingatkan gitu kepada para wisatawan untuk ini loh udah ada tempat sampahnya dan udah ada tertulis juga gitu. Justru malah perilaku mengenai kebersihan sendiri juga bukan menjadi masalah besar gitu, karena memang mengingat ini cagar budaya yang malah justru kita fokuskan adalah perilaku bagaimana menjaga struktur dari dinding itu tetap bagus gitu. Artinya keaslian dan juga keutuhan dari bangunannya. Itu akhirnya tidak diperbolehkan oleh BPCB ketika berkunjung di situs itu menggunakan high heels. Karena itu bisa merusak nih Mbak dari maintenance-nya itu gitu. Oke, baik, menarik sekali. Nanti kita akan kembali membahas mengenai perkembangan pariwisata khususnya di kota Yogyakarta. Kita akan lanjutkan kembali. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anjang Sana akan segera kembali.